Mungkin ada di antara sahabat sekalian yang pernah mendengar kalau ada orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Zionis, maka dia disebut sebagai orang yang antisemitisme. Sehingga istilah antisemit itu menjadi sangat krusial di dalam forum internasional. Istilah antisemitisme itu mulai populer pada tahun 1879 saat seorang jurnalis Jerman yang bernama Wilhelm Marr mendirikan Liga Antisemit pada tahun tersebut. Jadi istilah antisemitisme itu merujuk kepada sikap yang menunjukkan kebencian kepada orang-orang Yahudi atau permusuhan dan prasangka terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa saat itu. Sahabat sekalian, sebelum Perang Dunia Kedua, orang-orang Nazi Jerman telah menunjuk orang-orang Yahudi sebagai biang kerok atas segala permasalahan yang terjadi di Jerman. Krisis ekonomi yang dipersalahkan adalah orang Yahudi. Bahkan ketika abad pertengahan terjadi wabah pes, yang ditunjuk sebagai biang keladi atas kejadian tersebut, atas wabah tersebut adalah orang Yahudi. Begitulah nasib orang Yahudi di Eropa pada masa itu. Mereka begitu dibenci, mereka selalu mengalami persekusi. Jadi kita bisa lihat prasangka kebencian terhadap orang-orang Yahudi itu telah terjadi begitu lama di Eropa. Pada masa Romawi kuno, pada tahun 19 Masehi, saat Kaisar Tiberius berkuasa, dia begitu kesal dengan orang-orang Yahudi disebabkan orang-orang Yahudi ini begitu eksklusif dalam menjalankan keseharian mereka. Sampai-sampai dia mengusir orang Yahudi itu untuk meninggalkan wilayah Romawi. Bahkan pada tahun 132 hingga 136 saat terjadi pemberontakan Bar Kokhba, itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dilarang memasuki kota Yerusalem oleh pihak berwenang Romawi. Kenapa? Karena mereka telah melakukan pemberontakan. Dan sebelumnya mereka memang telah dibenci dan banyak prasangka-prasangka buruk terhadap orang-orang Yahudi ini. Lalu apakah yang dimaksud dengan bangsa Semit itu khusus hanya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi? Apakah cuma mereka saja yang disebut sebagai bangsa Semit? Bangsa Semit itu merujuk kepada keturunan Sam bin Nuh atau dalam istilah Alkitab Sem. Jadi yang dimaksud dengan bangsa Semit adalah kelompok etnis dan budaya yang menggunakan rumpun bahasa Semit. Jadi istilah ini merujuk kepada mereka yang mendiami wilayah Timur Tengah dan tanduk Afrika. Mereka adalah orang-orang Akadia, orang Aram, orang Arab, orang Kan'an, termasuk di dalamnya bangsa Israel, bangsa Edom, bangsa Filistin, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang bangsa Semit, maka Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang Arab termasuk di dalamnya. Ketika kita mengatakan benci Semit, berarti membenci Arab sama dengan membenci bangsa Semit, termasuk antisemitisme. Cuman istilah ini populer menjadi seakan-akan hanya milik Yahudi sendirian. Jadi kalau kita membicarakan Semit, bangsa Semit, berarti termasuk di dalamnya orang-orang Arab, orang-orang Palestina, orang-orang Israel, orang Suriah, dan orang-orang Timur Tengah lainnya. Jadi Semit tidak identik hanya dengan orang Israel atau orang-orang Yahudi, tapi semua rumpun yang ada di dalam etnis Semitisme, yaitu anak keturunan Sam bin Nuh. Terakhir sebagai kesimpulan, ketika kita mengkritik kebijakan Zionisme, kebijakan pemerintahan Israel, bukan berarti kita membenci terhadap orang-orang Yahudi sebagai sebuah bangsa, orang-orang Israel sebagai sebuah bangsa, tapi yang kita kritik bagaimana kebijakan mereka itu melakukan genosida, melakukan pengusiran terhadap orang-orang Palestina, penjajahan mereka terhadap bangsa Palestina, dan termasuk di dalamnya Zionisme. Zionisme itu adalah penyakit bagi kedamaian yang ada di Timur Tengah.